Hari ini saya dan rekan sesama CGP saya, Ibu Soima, akan melaksanakan percakapan coaching bersama melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya nih, Bu? Sehat? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat, Ibu. Iya, mudah-mudahan kita sehat-sehat terus ya. Alhamdulillah. Iya, Bu. Ya, Dengar-dengar nih, Bu Dahlia, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan nih? Boleh Iya, Ibu. kita saling sharing. Saya ada yang mau saya sampaikan dengan Ibu hari ini terkait saya sebagai seorang guru dengan siswa saya, Bu. Oh, jadi permasalahan dengan siswa-siswa ya, Bu? Benar, Bu. Oke, oke. Boleh Ibu ceritakan detailnya, seperti apa masalah Ibu dengan siswa-siswa Ibu, Bu? Nah, yang saya alami selama ini ya, Bu, saya sebagai seorang guru itu inginnya itu kan memberikan yang terbaik begitu ya, Bu, pada Ya. siswa saya gitu saat berada di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Oke, Nah, yang oke. saya perhatikan saat saya berada di ruang kelas, ada beberapa siswa saya itu yang tidak aktif begitu, Bu. Dia dalam pembelajaran tidak begitu fokus ya. Kalau dalam pelajaran yang saya berikan itu dia sibuk dengan dirinya sendiri gitu, mencari sesuatu yang lain dengan dirinya untuk supaya dia itu berada di sekolah itu sampai dari pagi sampai pulang gitu. Oh Jadi dia gitu. tidak fokus lah begitu, Bu, dengan pembelajaran yang saya berikan. Oke, oke. Jadi apa namanya? Masalahnya di sini siswa ini tidak fokus ya dalam pembelajaran ya, Bu? Iya, Bu. Eh, Apa namanya? Berarti permasalahannya bagaimana siswa ini apa namanya bisa fokus lah seperti itu dalam pembelajaran ya, Bu ya? Iya, Bu. Yang saya apa tangkap dari pembicaraan Ibu tadi, anak-anak ini kalau dalam proses pembelajaran mereka tidak fokus dengan apa yang disampaikan dalam Ibu dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya, Bu? Benar, dia asik dengan dirinya sendiri, dengan permainannya, dia menyibukkan dirinya juga dengan orang lain dan mengganggu teman kelas lainnya, sehingga mengajak bermain lah seperti itu di dalam Gitu. kelas. Oke, oke. Jadi berarti dari sini, dari percakapan kita ini kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Saya ingin mengetahui kenapa ya siswa saya yang ini tuh setiap belajar itu kok bisa dia nggak fokus ya. Padahal saya merasa saya sudah memberikan perhatian saya terhadap siswa saya yang tidak fokus ini gitu. Tapi dia selalu karena itu tadi menurut saya apakah itu suatu kebiasaan dari dirinya untuk memfokuskan dirinya pada hal-hal lain seperti itu, Bu. Oh, jadi yang ingin Ibu apa cari tahu berarti kenapa sih siswa ini kok tidak fokus dalam pembelajaran Ibu ya, Bu ya? Iya, Bu. Kira-kira kira-kira bagaimana kira-kira siswa ini bisa apa fokus dalam pembelajaran Ibu kira-kira? Menurut Ibu kira-kira gimana? Kalau saya sih sudah memikirkan rencana dan strategi yang akan saya terapkan itu adalah salah satu caranya saya lebih aktif lagi memperhatikan siswa saya ini, terutama dalam pembelajaran. Kemudian saya juga nantinya akan coba menerapkan lebih banyak lagi games ataupun ice breaking sehingga menarik semangat dia gitu untuk belajar, menggali potensi dia dari permainan untuk masuk ke dalam proses pembelajaran gitu supaya dia menghilangkan kebiasaannya untuk sibuk dengan dirinya sendiri. Oke, jadi mungkin ada ice breaking, kayak pembelajaran-pembelajaran yang super aktif yang Ibu sebutkan tadi, mungkin itu levelnya sudah level 10 lah ya Bu ya untuk metode yang kita terapkan itu. Nah, Iya, sekarang Bu. kira-kira menurut Ibu metode yang kita sampaikan di dalam pembelajaran itu kira-kira di level berapa sih Bu? Itu sudah berada di level 10 kalau menurut saya ya, hanya tinggal saya membiasakan pada siswa.
Maksudnya selama ini yang kita terapkan karena siswa ini belum fokus, kira-kira itu masih berada di level berapa Ibu? Kalau Oh, misalkan nantinya kita terapkan nih ada ice breaking atau apa itu kan nanti kan level 10 nih. Nah sekarang anak ini kan belum ada fokus nih pada pembelajaran kita. Kira-kira masih berada di level berapa itu Bu? kalau sekarang saya bisa melihat dia itu berada di level 7, Bu. Dengan 7 ya? dengan Oke. ketidakaktifannya saat belajar. Sebelumnya saya juga sudah menggunakan ice breaking dan games-games yang seru, Bu. Heeh. Tapi di saat saya menerapkan hal seperti itu, dia aktif dengan saya. Nah, tapi ketika saya kembali lagi ke pembelajaran, dia mulai aktif lagi dengan dirinya, Oh gitu. gitu, ya ya ya. Nah itu kan mungkin sekarang di level 7. Kira-kira Ibu mau naikkan ke level berapa lah kira-kira? Kalau saya sih maunya target dia itu minimal nanti setelah saya menerapkan ice breaking yang lebih seru lagi, saya lebih mengajak dia untuk bersemangat lagi, Ya. saya lebih memprioritaskan dia lagi, saya ingin minimal dia di level 9, Bu. Wih, mantap ya. Oke, Ibu pengennya di level 9 ya, Bu. Kira-kira Minimal, iya, Bu. usaha apa ya untuk bisa menciptakan siswa ini bisa fokus dalam pembelajaran Ibu? Kira-kira usahanya apa sih yang Ibu ciptakan? Ya, mungkin pertama saya menerapkan model pembelajaran seperti pembelajaran berdiferensiasi yang target utamanya adalah siswa saya yang belum fokus itu tadi, Bu. Saya tidak memaksa, tapi saya mengajaknya untuk lebih fokus lagi dalam pembelajaran dan menghilangkan kebiasaannya untuk fokus pada dirinya sendiri, bermain hal-hal yang tidak menguntungkan dari dirinya di saat proses pembelajaran ini. Oke, oke. Berarti jadi nanti apa namanya, Ibu akan melakukan pembelajaran yang lebih ini lagi lah berdiferensiasi ya Bu ya. Iya, Bu. Ada nggak kira-kira cara lain lagi yang bisa siswa ini lebih aktif seperti itu Bu? Kalau cara lain Lebih lagi fokus? misalnya saya akan pada saat proses pembelajaran dimulai ada diskusi kelompok begitu ya Bu, saya Ya. akan meminta dia untuk lebih aktif lagi berkomunikasi, mengeluarkan pendapatnya gitu, membiasakan dia untuk aktif memberikan tanggapan juga gitu. Iya, iya. Meminta dia untuk lebih aktif juga dalam bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya, Bu. Oke, oke. Ah, Oke, mantap sekali Bu. Apa namanya cara-cara Ibu? Kira-kira dalam waktu dekat yang bisa Ibu laksanakan untuk lebih realisasinya lebih cepat itu kira-kira cara yang mana yang akan Ibu kejar terlebih dahulu? Cara pembelajaran dengan diferensiasi itu terlebih dahulu yang akan saya targetkan pada siswa saya tersebut. Kenapa Ibu memilih lebih pembelajaran berdiferensiasi yang lebih dipercepat untuk pelaksanaannya? Kenapa Bu? Karena saya merasa pada proses pembelajaran itu semua siswa aktif, kemudian ada juga diskusi kelompok. Nah, tapi pada saat pembelajaran diferensi tersebut, saya memprioritaskan siswa saya yang masih menyibukkan dirinya sendiri ini. Oke, jadi nanti untuk kedepannya, kira-kira untuk proses pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira Ibu ada bantuan atau support dari siapa kira-kira ya Bu? Nah, saat pembelajaran itu berlangsung, saya sangat mengharapkan bantuan dari rekan sejawat saya, dari kepala sekolah juga Ibu, untuk saling bertukar pikiran sama menghadapi siswa yang kurang fokus, kemudian bagaimana caranya kita menerapkan pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi siswa. Saya butuh masukan juga dari rekan-rekan sejawat saya yang lainnya, Bu. Kemudian saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah untuk menjalankan proses pembelajaran yang saya kira ini dapat meningkatkan fokus ataupun daya pembelajaran bagi siswa, daya belajar siswa Ibu. Berarti nanti pada proses pembelajaran mungkin Ibu akan melibatkan rekan-rekan sejawat ya Bu, saling berkolaborasi ya dengan rekan sejawat, Iya, dengan kepala sekolah, sehingga nantinya tidak hanya di kelas Ibu saja siswa-siswa yang nggak fokus bisa akhirnya semua siswa yang tidak fokus itu bisa jadi fokus ya Bu ya. benar Bu. Kira-kira kapan nih mau dilaksanakan rencananya nih Bu? Saya akan merencanakan target proses pembelajaran yang sudah
saya rencanakan ini secepatnya, Bu. Secepatnya, oke. Secepatnya ya, mungkin minggu depan udah bisa dilaksanakan lah ya, Bu ya. Minggu depan sudah akan saya laksanakan. Oke, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan dari percakapan kita ini bisa semua rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Iya, Oke, Bu. dari percakapan ini yang kita laksanakan sekarang ini kira-kira apa sih yang Ibu dapat? Ya, saya mendapatkan suatu masukan gitu ya, suatu dorongan juga dari Ibu bahwasanya kita sebagai guru itu tidak henti untuk memberikan yang terbaik bagi siswa, baik dari proses pembelajarannya, dan kita harus lebih pengertian lagi terhadap siswa, tidak memaksakan dia untuk bisa, tetapi harus memikirkan bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik bagi siswa. Oke, Bu. Berarti kan Ibu sudah dapat gambaran nih bagaimana cara supaya siswa itu bisa menjadi lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, nanti setelah Ibu melaksanakan rencana tadi, saya pengen dengar-dengar lagi lah ceritanya. Gimana sih cerita Ibu? Nggak sabar saya mau dapat cerita Ibu. Apakah berhasil? Cara-caranya kita akan sama-sama bagi ya, Bu ya. Semoga Iya, Bu. rencana dan tujuan Ibu dapat berlangsung dengan lancar ya, Bu. Amin, Ibu. Terima kasih, Bu. Sudah mau mendengarkan saya di sesi coaching kita kali ini, Bu. Iya, mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan tentang hal-hal lain yang istilahnya ada masalah dari Ibu, boleh kita sharing-sharing lagi ya, Bu. Baik, Bu. Oke, semoga apa yang bisa kita obrolkan tadi bisa dilaksanakan dan di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Ibu. Oke, Assalamualaikum. Baik, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Soima. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Dahlia. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat? Bu, sehat. Gimana kabar Ibu? Sehat juga? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu ya, sehingga kita bisa bertemu lagi kapanpun, selalu dalam keadaan sehat. Amin Bu, mudah-mudahan kita sehat selalu. Iya. Baik Ibu, bagaimana perasaannya hari ini? Hari ini kita akan coaching loh. Perasaan Ibu gimana nih? Hari ini perasaannya lagi ada masalah sedikit sih Bu, kayak lagi nggak ada yang mau dibicarakan nih Bu. Oh baik, kenapa itu? Apakah ada hal yang tidak berjalan dengan lancar atau sesuai dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan? Begini Bu, tentang permasalahan guru-guru di sekolah kami. Mereka itu cara pembelajarannya untuk penyampaian materinya itu masih konvensional Bu. Jadi anak-anak nggak terlalu aktif seperti itu. Berarti siswanya kurang aktif gitu ya Bu ya dengan proses pembelajaran yang diberikan oleh guru? Iya Ibu, jadi siswanya itu karena gurunya itu kurang melakukan pembelajaran yang bervariatif, mungkin hanya sekedar ceramah saja, sehingga itulah yang menyebabkan siswa-siswa ini kurang aktif seperti itu Bu. Saya ya pengennya guru-guru ini bisa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran, ya mungkin dengan pembelajaran yang bervariatif lah kayak gitu. Oke, baik Ibu. Kalau begitu kita langsung saja siap pada sesi tanya jawab pada coaching kita hari ini ya Bu ya? Boleh Ibu, boleh. Oke. Nah, terima kasih Ibu yang sudah mau mengutarakan apa kendala Ibu ya dalam menghadapi situasi guru dan siswa di sekolah Ibu. Iya. Nah, pada sesi coaching kali ini kita akan menjadikan ruang sesi ini sebagai solusi begitu ya Bu, iya, untuk mencari bagaimana sih agar guru-guru di sekolah Ibu itu bisa memberikan yang terbaik bagi siswa. Iya Ibu ya. Maunya seperti itu. Oke. Nah, dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan dan Ibu hadapi saat ini, kira-kira menjadi tujuan Ibu dari sesi coaching kita kali ini itu apa Ibu?
Saya pinginnya sih guru-guru ini bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Tidak hanya yang konvensional saja, mungkin dengan ceramah. Anak kan selama ini pembelajarannya hanya ceramah saja seperti itu. Mungkin bisa pembelajaran yang lain lah yang bisa membuat siswa ini aktif seperti itu, Bu. Oke. Nah, kalau itu tadi adalah dari tujuan yang ingin Ibu capai gitu ya. Kalau misalnya tujuan akhirnya gitu Bu, untuk semua guru, tujuan akhir yang ingin Ibu harapkan dari permasalahan ini pada semua guru yang lain itu apa Bu? Tujuan akhirnya ya kita bisa mencapai siswa yang dalam proses pembelajaran itu siswa jadi lebih aktif seperti itu, karena proses pembelajarannya sudah bervariatif sehingga kan nantinya akan menghasilkan mungkin siswa yang berprestasi seperti itu ya kan Bu. Oke, berarti bagus sekali jika kita bisa menerapkan hal seperti itu di sekolah kita ya Bu ya. Iya Nah, Bu, maunya sekarang seperti itu. kira-kira yang menjadi indikator keberhasilan Ibu untuk mencapai target Ibu itu apa? Indikatornya ya Bu, mungkin dalam proses pembelajaran guru dapat melaksanakan pembelajaran itu dengan berbagai metode atau cara penyampaiannya bisa menggunakan PPT atau misalkan dengan aplikasi-aplikasi yang menarik sehingga secara online seperti itu. Mungkin sekarang ada quizzes atau lewat Google Form atau apa. Dengan PPT saja anak sudah senang melihat seperti itu ya kan Bu. Nah, mungkin dari situ pengembangan penyampaian materi lah untuk bisa lebih ditingkatkan indikatornya. Untuk segi pembelajarannya harus bervariatif gitu ya Bu Iya, ya. iya. Oke. Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu bolehkah Ibu menceritakan lebih lanjut bagaimana Ibu bisa mengetahui bahwa yang dilakukan guru itu belum maksimal kepada siswa-siswa di sekolah Ibu? Karena memang dilihat dari hasil-hasil pembelajaran siswa itu ya seperti itu saja, tidak ada perkembangan seperti itu Bu. Karena kan dari perkembangan, dilihat saja dari perkembangan zaman sekarang kan semuanya serba online seperti itu, tidak hanya mendengarkan dari gurunya saja seperti itu. Jangan sampai nanti siswa-siswa kita ketinggalan teknologi seperti itu kan. Teknologi, Iya. Oke. Nah, dari hal yang sudah Ibu sampaikan nih, bagaimana cara Ibu untuk menghadapi situasi guru-guru dan murid di sekolah Ibu? Mungkin yang pertama saya akan pendampingan individu sesama teman sejawat. Kalau memang ada yang bisa membuat PPT dengan cepat, dengan bagus, kita bisa saling kolaborasi, atau dengan guru-guru TIK bisa saling berkolaborasi seperti itu ya. Istilahnya satu-satu Bu, face to face. Jadi kita ajarkan sehingga mereka saling mengena kan. Kalau misalkan kita langsung secara umum nanti takutnya nggak tersampaikan kayak gitu Bu. Oke, berarti dalam sesi coaching kali ini kita sudah mengetahui ya Bu permasalahan yang Ibu hadapi bersama guru Ibu, kemudian bagaimana rencana Ibu dalam menentukan solusinya juga. Apakah ada lain lagi Bu yang ingin Ibu tambahkan? Mungkin itu dari segi ini ya Bu, kedepannya mungkin akan ada pelatihan kayak workshop supaya mereka lebih terlatih lagi lah kayak gitu dengan narasumber yang sudah memang kompeten di bidangnya kayak gitu, sehingga pembelajaran ini lebih bisa bervariatif. Oke, nah dari rencana solusi tersebut nih Bu, untuk langkah-langkah atau strategi khususnya gitu, yang lebih khusus lagi itu seperti apa itu Bu, untuk mencapai tujuan dari permasalahan yang ada di sekolah itu? Ya mungkin itu tadi pendampingan kita secara face to face, mentoring dengan sesama teman sejawat, nanti lebih diaktifkan lagi gitu kan. Kalau mereka malu bertanya, kita datangi satu-satu seperti itu. Apalagi kan kalau ya guru-guru yang senior, mereka kan agak susah untuk belajar atau malu untuk bertanya. Kita datangi mereka satu-satu, kita istilahnya kita beritahukan lah cara pembelajaran, bagaimana membuat PPT yang bagus seperti itu, kita ajarkan seperti itu.
Itu mungkin Oh, yang lebih khusus ke sana sih Bu. Karena memang oke, dalam berarti waktu itu dekat. itu adalah berbagai macam rencana aksi yang nantinya akan Ibu Lakukan. laksanakan terhadap guru-guru di sekolah Ibu ya, Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya Bu, kira-kira prioritas utama Ibu nih dalam rencana aksi Ibu itu apa, Bu? Prioritas utamanya ya, pertama guru ini lebih terlatih untuk pembelajaran yang bervariatif, itu yang paling utama. Sehingga nanti menghasilkan siswa yang aktif juga, siswa yang lebih inovatif kayak gitu. Karena gurunya sudah kreatif, pasti akan melahirkan siswa-siswa yang inovatif juga, seperti itu. Benar. Nah, oke, bagus sekali langkah-langkah yang akan Ibu terapkan bersama guru-guru Ibu ya. Rencana aksinya juga tadi saya dengar sudah sangat terstruktur dan sangat memfokuskan sekali pada Ibu untuk mengatasi semua permasalahan yang ada di sekolah Ibu. Nah, dengan rencana dan langkah-langkah yang sudah Ibu atur tersebut, selanjutnya itu tindak lanjut dari rencana Ibu itu apa nantinya, Bu? Saya akan bekerja sama dengan wakil kepala sekolah, sehingga karena wakil kepala sekolah bidang kurikulum inilah yang akan melihat tindak lanjut dari guru-guru ini. Begitu juga mungkin ada beberapa guru yang sudah pandai dalam pembuatan PPT, atau misalkan kita libatkan juga guru IT, karena mereka kan lebih pandai dalam bidang aplikasi-aplikasi, sehingga bisa mengajarkan kepada guru-guru yang lain, sehingga bisa menerapkan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, seperti itu Bu. Oh, oke, berarti guru-guru tersebutlah yang akan membantu Ibu untuk Iya. menjalankan rencana aksi dan langkah-langkah yang sudah Ibu susun ini tadi ya Bu ya? Iya, Oke. jadi mereka lah Nah, yang akan membantu saya. yang membantu ya Bu. Nah, kalau komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu atur agar berjalan dengan lancar tuh, gimana tuh Bu? Untuk komitmennya ya kita lihat ke 1 minggu ke depan ini bagaimana proses pembelajarannya, seperti itu. Bisa kita tanya ke anak-anak gimana proses pembelajaran si ibu ini gitu kan. Apakah sudah menerapkan pembelajaran yang bervariatif atau belum, kita bisa tanyakan ke siswa-siswanya, seperti itu Bu. Oke, berarti kita langsung menanyakan kepada siswa apakah sudah ada perubahan gitu Iya, dari langkah-langkah yang sudah nantinya diterapkan terhadap guru ya Bu ya? iya. Oke, baik sekali untuk rencana aksi yang akan Ibu terapkan bersama guru-guru di sekolah Ibu. Nah, baik Bu, sekarang gimana nih perasaan Ibu setelah kita melalui proses coaching kita hari ini Bu? Kayaknya lebih lega ya Bu, sehingga apa yang menurut saya agak ragu-ragu, tadinya ragu-ragu untuk melaksanakan metode-metode ini atau solusi-solusi ini, karena sudah ada teman untuk berbicara, untuk memberikan masukan seperti itu, sehingga untuk kedepannya saya lebih bersemangat lagi untuk bisa menjalankan solusi ini, seperti itu Bu. Oke, berarti intinya Ibu dan guru-guru di sekolah Ibu akan terus memberikan yang terbaik begitu ya Bu ya? Iya. Berkolaborasi juga, ya kan Bu ya? Ya, intinya kita harus bisa berkolaborasi karena setiap orang kan memiliki perbedaan ya Bu, sehingga tidak semua orang bisa IT atau apa, kita setidaknya bisa belajar seperti itu. Oke, dan saya juga seperti itu Bu, merasa bersyukur ya hingga akhirnya sesi coaching kita kali ini ternyata Ibu bisa dengan jujur menceritakan permasalahan yang Ibu hadapi, kemudian Ibu juga sudah memberitahukan pada saya langkah seperti apa yang akan Ibu terapkan bersama guru sehingga permasalahan di sekolah Ibu nantinya bisa teratasi dengan baik. Dan saya akan tetap terus menyemangati Ibu untuk memberikan yang terbaik di sekolah ya Bu ya. Amin Bu, mudah-mudahan dengan semangat Ibu dan semangat saya juga di sini, akhirnya pembelajaran di sekolah kami pun bisa lebih aktif dan bervariatif lagi Bu. Iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu untuk sesi coaching kali ini kita sudah selesai. Apakah ada hal lain yang akan Ibu sampaikan? Sampai sejauh ini udah oke sih Bu untuk masalah yang ini. Nanti kalau ada masalah yang lain saya bisa calling Ibu lagi untuk bisa istilahnya
menyemangati saya lagi lah seperti itu. Oke, di next sesi coaching selanjutnya ya Bu ya. Ya, kalau ada yang terbentur, kayaknya kurang semangat untuk bisa menjalankan solusi ini, saya bisa minta masukan ke Ibu lagi. Oke, baik Ibu. Jadi untuk hari ini kita akhiri sesi coaching kita kali ini ya Bu ya. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya kita juga masih dalam keadaan sehat. Terima kasih Bu Ima. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dahlia. Waalaikumsalam. Demikianlah percakapan coaching dengan Alur Tirta, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.